自分兄貴の右腕の百助よろしくっす。ラマル、てめえそれでも歌舞伎もんかアロガ。 Hai halo, para penonton setia FJ Kun. Selamat datang lagi di channel ini. Seperti biasa, kalau sudah ketemu sama Minchan, artinya bakal ada alur cerita anime super oke yang bakal Minchan bahas. Buat kalian, Minchan udah siapin alur cerita yang super mantap dengan durasi yang pastinya bakal bikin kalian puas. Kalian puas dengerin Minchan yang lemes. Oke, kali ini Minchan akan bahas anime yang berjudul Fun-Isin Daisogun. Anime yang latar waktunya di Jepang zaman Tokugawa alias era kesogunan. Nah, nggak kayak cerita kolosal pada umumnya, tapi ada robot-robot super keren di anime ini. Ceritanya juga berlatar di Jepang alternatif di mana restorasi Meiji gagal dilakuin sehingga kesogunan tetap berjaya lebih lama. Nah, pasti udah pada nggak sabar kan buat nonton alur cerita lengkapnya? Ya udah yuk, langsung aja, Ichikiwir! ようこそ身の程知らずのバカ野郎。Seorang laki-laki bernama Keiichiro bersama tangan kanannya yang bernama Hyakusuke bersiap memulai peperangan agung yang akan menentukan nasib Jepang. Ketika keduanya berlari menerjang musuh, sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Tanpa perlawanan apapun, musuh langsung mengibarkan bendera putih dan bertekuk lutut. Keesokan harinya, para pasukan Keiichiro merayakan kemenangan karena telah berhasil menyatukan Nagasaki. Beberapa pasukan yang sebelumnya menjadi musuh malah bersyukur karena saat ini mereka berada di bawah perlindungan Keiichiro. Namun, di tengah-tengah perayaan tersebut, Keiichiro merasa bosan dan salah. Salah satu pasukan yang bernama Toramaru menyiapkan seorang wanita berdada mantul untuk Keiichiro, tetapi Keiichiro terlihat tidak tertarik. Hyakusuke sendiri malah yang kegirangan melihat wanita cantik itu. Keiichiro pun tidak bisa lagi menahan emosi, rupanya ia kesal karena peperangan kemarin tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Menurut Keiichiro, menyerah tanpa perlawanan di peperangan itu adalah tindakan yang sangat payah. Mereka mengatakan pasukannya tidak akan bisa mengalahkan Keiichiro karena kehebatan Keiichiro dalam menaklukkan sebagian besar wilayah Nagasaki sudah tersebar ke penjuru dunia. Muak dengan kelakuan pasukannya, Keiichiro pun memutuskan pergi meninggalkan acara tersebut. Ternyata, Hyakusuke menyusul Keiichiro dan di sana, Keiichiro berteriak dan melepaskan kekesalannya bahwa Nagasaki terlalu mudah untuk ditaklukkan. Beberapa hari kemudian, di suatu rumah bordil, terjadi peperangan dan penyerangan oleh seorang wanita yang menargetkan para perjaka. Sementara itu, di atap pemandian, Keiichiro bersama Hyakusuke memeriksa peta wilayah yang sebagian besar telah mereka taklukkan. Hyakusuke menyebut setelah ini tidak akan ada seorang pun yang berani melawan Keiichiro. Mendengar hal itu, membuat Keiichiro kecewa karena ia jadi tidak memiliki musuh yang bisa dilawannya. Saat itu, wanita tua yang bernama Otomi muncul dan menggeplak Keiichiro dan Hyakusuke. Ia merupakan pemilik pemandian air panas yang terkenal di Nagasaki. Otomi memarahi mereka berdua karena meninggalkan pekerjaan di pemandian. Wanita itu pun menyuruh Keiichiro mengaduk air di bak pemandian, namun Keiichiro menolak, ia tidak mau berurusan dengan para pelanggan di sana. Setelah berhasil melarikan diri dari Otomi, Keiichiro pergi ke kota dan menantang orang-orang untuk melawannya. Ketika itu, seorang laki-laki dengan memakai celana dalam berlari ke arah Keiichiro dan laki-laki itu pun meminta pertolongan Keiichiro. Dari arah depan, seorang wanita berkimono merah muncul sambil membawa pedang. Wanita itu ternyata bernama Kiriko. Ia berusaha menyerang laki-laki bercelana dalam yang berlindung di bawah Keiichiro. Keiichiro pun memperingatkan wanita itu untuk tidak sembarangan membawa senjata, tapi ternyata wanita itu ingin memberi pelajaran karena laki-laki itu memamerkan burungnya kepadanya. Kiriko berkeinginan menebas burung laki-laki itu karena tidak sopan.
Saat itu, sekelompok polisi lalu muncul dan menyuruh Keiichiro untuk ikut ke kantornya. Polisi itu menuduh Keiichiro menyerang laki-laki bercelana dalam yang terduduk ketakutan di bawah. Keiichiro berusaha menjelaskan bahwa seorang wanita yang menyerang laki-laki itu, ia juga berniat menunjukkan wanita tersebut, namun ternyata ia sudah tak ada. Polisi pun semakin meyakini kalau Keiichiro hanya beralasan. Setelah menyadari penampilan laki-laki itu hanya bercelana dalam, polisi itu pun menduga selain melakukan penyerangan, Keiichiro juga berusaha memperkosa laki-laki tersebut. Keiichiro menyangkal semua tuduhan itu, namun polisi tetap menyeretnya ke kantor. Beberapa saat kemudian, Hyakusuke datang menyelamatkan Keiichiro. Hyakusuke mengatakan, sepertinya para polisi mengira Keiichiro adalah pelaku pembunuhan di rumah bordil. Keiichiro mengatakan, yang dilakukannya hanya mengambil alih Jepang dan bertarung. Ia tidak akan pernah sampai membunuh orang. Hyakusuke menggoda rumor tentang Keiichiro yang menyukai laki-laki. Keiichiro pun mengamuk dan menceritakan bahwa semuanya adalah ulah wanita berkimono merah. Setelah menjelaskan ciri-ciri wanita itu, Hyakusuke pun teringat wanita berdada mantul yang dibawakan Toramaru di pesta kemarin. Hyakusuke meyakini wanita itu akan muncul di pemandian air panas. Keesokan harinya, mereka pun pergi ke pemandian air panas dan Keiichiro membuka satu persatu ruang pemandian, namun tidak bisa menemukan wanita tersebut. Hyakusuke menghentikan Keiichiro sebelum Otomi mengamuk karena ia mengacau di pemandian. Otomi pun menunjukkan ide cemerlangnya, yaitu memasang teropong pengintai. Dengan begitu, mereka dapat mengamati area dalam pemandian tanpa ketahuan. Sementara itu, di suatu rumah bordil, para polisi mendapat laporan seorang laki-laki berumur 17 tahun yang dibunuh. Polisi itu pun meyakini Keiichiro adalah pelakunya. Namun seorang anggota polisi lainnya mengatakan pelakunya adalah wanita berkimono merah dan polisi itu menduga selain menyukai laki-laki, ternyata Keiichiro juga menjadi banci. Kembali ke pemandian, Hyakusuke baru saja selesai memasang teropongnya. Keiichiro mencoba melihat sesuatu melalui alat tersebut, tapi tiba-tiba teropong dipecahkan dari arah dalam dan Kiriko pun muncul di belakang mereka. Keiichiro menyebut wanita itu adalah yang membuatnya dituduh polisi melakukan kejahatan. Ia mengajak Kiriko pergi ke kantor polisi dan menyuruh wanita itu untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Kiriko pun setuju, namun tiba-tiba ia menjatuhkan bom asap yang melingkupi mereka. Kiriko bertanya, apakah Keiichiro dibesarkan di pemandian tersebut? Keiichiro menjawab ia sudah berada di pemandian sejak kecil. Kiriko pun menyimpulkan Otomila yang membesarkan Keiichiro dan Kiriko menarik Keiichiro untuk menyentuhnya. Laki-laki itu seketika pingsan dan asap pun menghilang. Hyakusuke panik melihat Keiichiro yang tidak sadarkan diri. Ia membawa Keiichiro ke ruang pemandian dan menyiramnya. Keiichiro pun tersadar dan saat mengingat apa yang terjadi sebelumnya, Keiichiro pun menjadi sangat marah. Saat itu, polisi kembali datang menemuinya. Otomi yang mendengar keributan itu pun muncul dan menanyakan apa yang terjadi. Polisi itu menjelaskan mereka datang untuk menangkap Keiichiro atas tuduhan pembunuhan. Otomi tidak percaya pada tuduhan tersebut dan mengatakan Keiichiro memang suka bertarung, namun ia tidak akan pernah membunuh orang. Ketika polisi itu berniat membawa Keiichiro, Otomi pun mengancam akan menyebarkan kelakuan mesum yang dilakukan polisi itu di pemandian. Polisi itu pun akhirnya melepaskan Keiichiro dan ia memperingatkan jika kejadian yang sama terulang, para polisi tidak akan segan-segan untuk menangkap Keiichiro. Malam harinya, Toramaru pergi ke area rumah bordil dan menjajakan obat kuat. Saat itu, ia bertemu dengan seorang wanita yang menggodanya dan memberikan diskon 90% di rumah bordil. Toramaru pun langsung klepek-klepek dan mengikuti wanita tersebut. Beberapa saat kemudian, Keiichiro menerima informasi telah terjadi pembunuhan dan korbannya adalah Toramaru. Ia melihat luka tusukan di dada Toramaru dan menduga Kiriko kemungkinan adalah pelakunya. Saat itu, polisi kembali muncul dan menangkap Keiichiro. Ia pun seketika mengelak dan kabur. Keiichiro menyuruh wanita itu keluar dan Kiriko pun muncul. Tanpa menunggu, Keiichiro menerjangkan serangan ke arah Kiriko. Keduanya pun bertarung selama beberapa saat. Kiriko melemparkan serangan ke arah lain dan menyingkap persembunyian seorang wanita bernama Hokoin. Keiichiro melupakan pertarungan dengan Kiriko dan bertanya, siapa wanita itu? Kiriko memberitahu dia adalah dalang dari pembunuhan yang terjadi di rumah bordil.
Hokuin menyadari Kiriko melindungi Keiichiro. Wanita itu pun mengetahui bahwa Keiichiro adalah orang yang seharusnya ia habisi. Namun karena ia tidak bisa menemukannya, Hokuin pun memutuskan membunuh semua laki-laki berumur 17 tahun yang ditemuinya. Hokuin melompat turun dan memanggil seorang monster yang disebut Onigami. Wanita itu mengendalikan monster tersebut dan bersiap menyerang. Saat itu, para polisi datang. Mereka mengakui kesalahpahamannya pada Keiichiro dan mereka telah mengetahui wanita yang mengendalikan Onigami ini adalah pelaku pembunuhan di rumah bordil. Keiichiro tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi dan Kiriko pun membawa Keiichiro ke pemandian. Di sana, dia memberitahu dirinya adalah ninja yang ditugasi untuk melindungi Keiichiro. Kiriko menyebutkan saat ini kesogunan di Edo telah jatuh. Ia menduga hal itu adalah konspirasi dan orang-orang di Edo datang untuk mengincar Keiichiro. Ketika itu, Otomi muncul dan melemparkan wadah segel kepada Keiichiro. Otomi menjelaskan alasan wanita itu menyerang Keiichiro berhubungan dengan rahasia kelahirannya. Ia menyebut Keiichiro berasal dari klan Tokugawa dan Keiichiro pun terkejut dan nyaris tidak percaya. Di sisi lain, Hokuin semakin bergerak mendekat ke arah mereka dengan Onigaminya. Kiriko menahan Keiichiro dan menyebutkan keperjakaan Keiichiro adalah bukti bahwa ia adalah Tokugawa. Dengan hal tersebut, Keiichiro bisa membangkitkan kekuatan yang berada di dalam segel dan tiba-tiba wadah segel yang dipegangnya menyala. Sesosok Onigami legendaris terakhir pun muncul dari bawah tanah. Kiriko menyebutkan Onigami tersebut hanya bisa dikendalikan oleh seorang perjaka sejati dari garis keturunan Tokugawa. Nama Omigami itu adalah Susanoo. Keiichiro terkejut saat Onigami itu membawanya ke atas. Rupanya dari tempat itulah Keiichiro dapat memiloti Susanoo. Ia pun mencoba menekan beberapa tombol, namun terlihat kesulitan mengendalikan Onigami tersebut. Hokuin pun memutuskan kabur dari pertarungan, sementara Otomi dan Kiriko berniat melakukan persiapan dan memberi jati diri Keiichiro yang sebenarnya. Setelah penyerangan, Otomi mempekerjakan beberapa orang untuk merenovasi pemandian air panasnya yang rusak. Di sudut lain, Keiichiro akhirnya mengetahui monster besar yang ia naiki adalah Onigami legendaris bernama Susanoo. Kiriko memberitahu Keiichiro adalah pewaris kesogunan Tokugawa. Saat lahir, Keiichiro sengaja disembunyikan di Nagasaki yang merupakan tempat Susanoo ditidurkan. Hal itu harus dilakukan agar Keiichiro terlindungi dari orang-orang yang cemburu atas status sosialnya. Ketika mengetahui bahwa Susanoo hanya bisa dikemudikan oleh perjaka tulen dari keturunan Tokugawa, Keiichiro menyangkal bahwa dirinya sudah tidak perjaka. Kiriko mengatakan Keiichiro telah dikutuk di usia muda agar dijauhkan dari wanita. Untuk itu, agar Keiichiro bisa tetap memiloti Susanoo dan membawanya ke Edo, Kiriko memohon agar Keiichiro terus menjaga keperjakaannya. Keiichiro pun kesal dengan pembahasan tersebut dan melempar segel Susanoo kemudian pergi. Ia tidak berencana terlibat dengan Tokugawa atau apapun yang disebutkan Kiriko. Keiichiro berencana untuk menghilangkan keperjakaannya sehingga Kiriko akan berhenti memaksanya memiloti Susanoo. Ia pun mengajak Hyakusuke untuk berburu wanita. Hyakusuke mengajak Keiichiro pergi ke kawasan rumah bordil dan di sana Keiichiro melihat banyak wanita berbodi mantap. Ia jadi khawatir jika mencoba mendekati satu dari para wanita, ia akan pingsan lagi. Dari jendela salah satu rumah bordil, Keiichiro melihat seorang gadis berambut pendek yang merupakan tipenya. Hyakusuke memberitahu nama gadis itu adalah Chiharu. Keduanya kemudian masuk ke rumah bordil tersebut dan di dalam Chiharu pun menggoda Keiichiro. Laki-laki itu berusaha menahan diri agar tidak pingsan. Ia pun sama sekali tidak menyadari saat Chiharu mengambil dompetnya. Saat itu, Kiriko muncul mendobrak pintu. Ia pun mengajak Keiichiro pergi dari tempat tersebut. Seorang wanita muncul dan mengatakan jika Keiichiro ingin tinggal lebih lama di sana, ia harus membayar biaya tambahan. Ketika Keiichiro memeriksa celananya, ia baru sadar kalau dompetnya hilang dan Keiichiro meyakini Chiharulah yang mengambilnya. Beberapa saat kemudian, setelah berlari keliling kota, akhirnya Keiichiro berhasil menemukan Chiharu. Ketika itu, ia melihat seorang laki-laki yang menodongkan pisau ke arah gadis itu. Laki-laki itu menyebut Chiharu adalah monster dan makhluk yang menjijikan. Kata-kata itu membuat Chiharu mengamuk dan berubah menjadi iblis serubah. Kiriko yang berhasil menyusul Keiichiro mengajak laki-laki itu pergi
Namun Keiichiro tidak bisa membiarkan Chiharu menghabisi laki-laki itu. Ia pun maju dan menghentikan Chiharu. Keiichiro mengatakan ia adalah pemilik wilayah tersebut dan tidak mengizinkan siapapun melakukan pembunuhan. Keiichiro menjatuhkan senjatanya, ia mengatakan tidak akan menggunakan senjata kepada wanita. Chiharu pun langsung menerjang Keiichiro dengan cakaran yang tajam, dan saat keduanya bertarung, Chiharu tidak menyadari kalau dompet curian yang didapatnya berhasil diambil oleh Keiichiro. Laki-laki itu melemparkan dompetnya kepada Chiharu dan menyuruh gadis itu untuk berhenti melakukan hal buruk. Malamnya, saat Chiharu membuka dompet tersebut, ternyata tidak ada uang sama sekali di dalamnya. Ia pun tertawa-tawa dan memutuskan berhenti bekerja di rumah bordil. Sementara itu di pemandian, Otomi memutuskan mempekerjakan Chiharu di tempatnya. Gadis itu pun langsung memeluk Keiichiro setibanya di sana. Alergi di tubuh Keiichiro muncul dan ia panik, mengetahui tak lama lagi ia akan pingsan. Chiharu memberitahu, meski ia bekerja di rumah bordil, dirinya masih perawan ting-ting. Kiriko pun langsung menjauhkan Chihiro dari Keiichiro. Ia harus melindungi keperjakaan laki-laki itu. Keesokan harinya, Chiharu terus mencoba mendekati Keiichiro, namun setiap kali ia melakukannya, Kiriko selalu datang menghentikannya. Kiriko memberitahu tidak lama lagi, Keiichiro akan memerintah Edo dan ia memperingatkan Chiharu untuk berhenti menempel pada Keiichiro. Chiharu mengatakan ia tidak peduli Keiichiro akan menjadi pewaris shogun, ia hanya jatuh cinta kepada laki-laki itu. Suatu hari, setelah mengusir Chiharu yang muncul saat Keiichiro sedang mandi, Kiriko mengatakan seharusnya sebagai pewaris Tokugawa, Keiichiro bisa tegas kepada Chiharu. Keiichiro pun muak karena Kiriko terus membahas hal itu berulang kali. Ia mengatakan dibanding Kiriko, ia lebih menyukai Chiharu. Menurutnya, Chiharu tidak mendekatinya hanya karena ia berasal dari klan Tokugawa. Malamnya, Keiichiro mengatakan ada hal yang ingin ia bicarakan dengan Kiriko. Keiichiro memberitahu ia akan menunggu Kiriko di jembatan Kedo. Sesampainya di sana, Kiriko telah mengetahui bahwa sosok itu bukanlah Keiichiro, melainkan musuh yang menyamar. Keduanya pun bertarung, namun Kiriko lebih unggul dan ia menduga Hokoin-lah yang mengirim wanita itu untuk menyerangnya. Namun ternyata, setelah menerima siksaan dari Kiriko, ia memberitahu yang menyuruhnya adalah Hitotsubashi Shigeyoshi yang merupakan cabang ketiga Tokugawa. Sementara itu, dari arah pemandian terdengar suara ledakan. Rupanya, Hokoin muncul dan menyuruh Keiichiro keluar dengan Susanoo. Keiichiro menolak membangkitkan Onigami, ia mengatakan dirinya akan mengalahkan Hokoin hanya dengan senjatanya. Namun ternyata, Onigami yang dikendalikan Hokoin sangat kuat dan Keiichiro pun terlempar menerima serangannya. Saat itu, Kiriko telah berhasil mendatangi Keiichiro. Ia pun memberitahu Hokoin dan Onigaminya dikirim untuk membunuh Keiichiro. Kiriko pun meminta Keiichiro untuk menggunakan kekuatan Susanoo. Setelah menerima segel yang diberikan Kiriko, Susanoo pun bangkit dari bawah pemandian. Keiichiro melompat dan bersiap memiloti Susanoo, namun lagi-lagi ia kesulitan mengendalikan Onigami tersebut. Hokoin pun melancarkan serangan pertamanya, Susanoo langsung terlempar dan jatuh. Kiriko mengatakan ia bisa membantu Keiichiro memiloti Susanoo. Onigami itu menoleh ke arah Kiriko, namun ternyata yang dibawanya adalah Chiharu. Gadis itu menekan beberapa tuas yang ada di dalam Susanoo, dan seketika Onigami berubah dan menunjukkan kekuatan sebenarnya. Chiharu bersama Keiichiro melancarkan serangan ke arah Onigami Hokoin. Setelah menerima serangan tersebut dan terpental-pental, Hokoin pun membawa Onigaminya kabur meninggalkan pertarungan. Ia berencana menunggu Keiichiro berhasil memiloti Susanoo secara penuh. Otomi mengatakan, rupanya Chiharu-lah yang ditakdirkan menjadi pasangan Keiichiro untuk membangkitkan kekuatan Susanoo. Kiriko sedikit tidak rela, namun ia berusaha menerima hal tersebut dan berjalan pergi. Keesokan harinya, Keiichiro bersama Hyakusuke pergi ke kawasan rumah bordil lagi. Keiichiro bertekad akan meniduri seorang wanita hari ini, namun hingga percobaan ke-50, Keiichiro selalu gagal. Saat itu, ia melihat seorang wanita berdada bola. Keiichiro pun langsung menempel wanita itu, namun wanita tersebut mengatakan ia tidak bisa meladeni Keiichiro. Seorang wanita yang berpakaian laki-laki tiba-tiba muncul dan menyingkirkan Keiichiro. Wanita itu bernama Hyugo Asai, ia bersiap memberi pelajaran kepada Hyugo karena mengganggunya. Namun Otomi datang dan menghentikan Keiichiro. Yakusuke pun mengajak Keiichiro kabur, dan setelah itu Otomi terlihat bingung karena Hyugo tiba-tiba saja pingsan.
Ia kemudian membawa wanita itu ke pemandian dan memberinya makan. Ternyata Hyugo adalah seorang pengembara. Ia pingsan karena belum makan selama 3 hari. Hyugo mengatakan ia akan menuruti permintaan Otomi sebagai ucapan terima kasih. Otomi pun menyuruh Hyugo bekerja di pemandiannya, dan setelah berganti pakaian dan keluar, ternyata di depan ada Keiichiro, Kiriko, dan Hyakusuke. Keiichiro yang tidak mengenali Hyugo langsung kelepek-kelepek melihat wanita cantik itu. Otomi pun menghentikan Hyugo yang berniat menyerang Keiichiro. Nenek tua itu menjelaskan, mulai hari ini Hyugo akan bekerja di pemandian. Otomi pun menyuruh Keiichiro menunjukkan hal yang harus dilakukan Hyugo di pemandian. Setelah memperkenalkan Hyugo di depan para pengunjung pemandian, Keiichiro pun langsung mengajak wanita itu bekerja. Setengah hari kemudian, Otomi melihat Hyugo yang kelelahan sementara Keiichiro masih terus bekerja. Otomi mengatakan, setiap Keiichiro bekerja di pemandian, orang-orang selalu terlihat gembira. Saat itu, Hyugo pun menyadari bahwa Keiichiro bukan laki-laki jahat. Ia pun pergi menemui Keiichiro dan Hyakusuke. Hyugo lantas melepas rambut palsunya. Keiichiro dan Hyakusuke seketika menyadari wanita itu adalah yang mereka temui sebelumnya. Hyugo pun meminta maaf atas kesalahan dan perlakuan kasarnya. Ia menceritakan 6 bulan lalu ayahnya dibunuh. Setelah itu, ia memutuskan mengembara mencari pembunuh ayahnya. Namun pengembara seorang diri sebagai seorang wanita sangatlah sulit. Ia pun kerap dilecehkan saat memasuki perbatasan, dan Hyugo pun memutuskan membuang jati dirinya sebagai wanita. Keiichiro mengatakan ia telah memaafkan Hyugo dan keduanya pun berbaikan. Setelah itu, Hyugo bersiap melanjutkan pengembaraannya. Ia memiliki sebuah petunjuk tentang pelaku pembunuhan ayahnya. Hyugo mengatakan orang yang membunuh ayahnya memiliki segel Tokugawa. Saat itu, sekelompok orang tak dikenal mencuri Susanoo. Kiriko dan Chiharu pergi mengejar mereka, dan Kiriko melempar wadah segel kepada Keiichiro. Wanita itu pun menyuruh Keiichiro mengaktifkan Susanoo. Dengan begitu, Onigami itu akan beraksi dan mengalahkan musuh. Sementara itu, Hyugo pun menduga bahwa Keiichiro adalah orang yang membunuh ayahnya. Wanita itu langsung menerjangkan serangan dan melukai Keiichiro. Serangan yang dilancarkan Hyugo membuat bangunan pemandian roboh dan Keiichiro pun berlari dan melindungi Hyugo. Wanita itu terkejut saat melihat Keiichiro pingsan tertimpa reruntuhan kayu. Hyugo berusaha menyingkirkan pikiran bahwa laki-laki itu menyelamatkannya. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa Keiichiro adalah pembunuh ayahnya. Hyugo pun bersiap menghunus pedang, namun tiba-tiba segel yang jatuh di dekat Keiichiro pun menyala. Onigami yang dibawa kabur perampok penjahat pun bangkit. Chiharu dan Kiriko yang ditangkap para penjahat berhasil dilepaskan. Susanoo berlari ke arah Keiichiro dan membawa laki-laki itu ke atasnya. Rombongan musuh ternyata dipimpin oleh seorang wanita bernama Yurihara Marika. Wanita itu kesal dan melancarkan tembakan ke arah Susanoo. Namun salah satu rekannya mengatakan mereka tidak akan bisa mengalahkan Onigami legendaris itu. Mereka pun memutuskan untuk kabur. Setelahnya, tiba-tiba Susanoo bergerak sendiri dan nyaris menyerang Hyugo. Keiichiro berteriak dan menghentikan Susanoo bergerak. Ketika keluar dari Susanoo, Otomi menjelaskan bahwa Susanoo memiliki jiwa. Dengan jiwa itulah, dia akan melindungi Keiichiro. Hyugo pun kemudian meminta maaf, ternyata ia salah mengartikan petunjuk tentang pembunuh ayahnya. Petunjuk tersebut mengatakan, ia diminta pergi ke Nagasaki untuk bertemu garis keturunan Tokugawa yang memiliki kekuatan Susanoo. Sore harinya, di sebuah kamar, Keiichiro menatap wadah segel Tokugawa. Saat itu, Hyugo datang dan mengatakan musuh yang tengah dihadapi Keiichiro adalah Hitotsubashi Shigeyoshi. Pembunuh ayahnya berhubungan dengan Shigeyoshi. Hyugo pun menjelaskan setelah ini, ia akan terus bekerja di pemandian dan akan membutuhkan bantuan Keiichiro. Beberapa hari kemudian, Otomi memanggil Keiichiro ke ruangannya. Nenek tua itu memberitahu, cara menghilangkan kutukan Keiichiro adalah dengan ciuman perawan. Otomi pun menawarkan ciumannya. Keiichiro kaget, ternyata nenek tua itu masih perawan. Ia pun menolak dicium Otomi dan bertekad mendapat ciuman perawan dari wanita muda. Keiichiro pun pergi mencari Chiharu dan meminta satu ciuman dari gadis itu. Namun Chiharu menolak karena ia sedang tidak mood. Ketika itu, Kiriko datang dan Keiichiro pun meminta Kiriko untuk menciumnya. Sayangnya Kiriko juga menolak dan menampar Keiichiro. Setelahnya, Keiichiro pun galau. Ia sangat ingin menghilangkan kutukannya
karena dengan begitu ia tidak perlu khawatir saat berdekatan dengan wanita. Tak lama kemudian, Hyogo pun muncul dan menawarkan diri jika Keiichiro ingin menceritakan masalahnya. Setelah mendengar cerita Keiichiro, Hyogo pun memahami perasaan Kiriko. Ia memberitahu sebuah ciuman akan melibatkan perasaan dua orang sehingga tidak bisa dilakukan dengan paksaan begitu saja. Malam harinya, Otomi pergi ke suatu tempat di pinggiran Nagasaki bersama dengan Kiriko. Di sana, ia menceritakan alasannya untuk menghilangkan kutukan Keiichiro. Hal itu adalah janji yang dibuatnya dengan ibu Keiichiro sebelum wanita itu mati. Menurutnya, Keiichiro sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihan hidupnya. Ia akan membiarkan Keiichiro memutuskan sendiri kesediaannya untuk mengendalikan Susanoo. Setelah itu, Kiriko pun pergi menemui Keiichiro yang sedang menghanyutkan lentera. Keiichiro memutuskan untuk tidak mencium Kiriko. Ia meminta maaf karena tidak memikirkan perasaan Kiriko. Keiichiro mengatakan ia sudah terbiasa dengan kutukan itu dan Kiriko memberitahu jika suatu saat kutukan itu musnah, ia tetap akan melindungi keperjakaan Keiichiro agar tidak hilang. Keiichiro pun meyakinkan ia tidak akan kehilangan keperjakaannya semudah itu, kecuali jika Otomilah yang menciumnya. Malam harinya, saat Keiichiro tertidur, diam-diam Kiriko masuk ke kamar dan mencium laki-laki itu. Sementara itu di Edo, Perdana Menteri Lee bersama Selir dan beberapa pengikutnya sedang membahas Shogun yang menginginkan Selir dari wanita luar istana. Hal itu menjadi perdebatan karena seharusnya Shogun mengambil Selir dari keluarga yang berada di dalam istana. Di sisi lain, Shogun ternyata tengah menderita sakit parah dan mereka pun merasa curiga mengapa pada kondisi seperti itu Shogun malah ingin memiliki Selir baru. Lee memberitahu hal itu dikarenakan Shogun membutuhkan seorang ahli waris. Ketika itu, Hitotsubashi Shigeyoshi merasa kesal, ia berdiri dan meninggalkan perkumpulan. Shigeyoshi mendatangi ruang Shogun dan mengungkapkan kekecewaannya. Ia menyebut Shogun yang hanya berdiam diri, sementara Lee dengan bebas memerintah kesogunan. Ia pun mengangkat pedang dan menebas Shogun yang berada di balik tirai. Di tempat lain, para Shinsengumi mengkhawatirkan Perdana Menteri Lee yang berencana menjual onigami milik Shigeyoshi ke luar negeri. Namun mereka tidak bisa melakukan apapun karena tidak ada orang yang pernah melihat onigami bernama Takemi Kazuchi itu setelah disegel 21 tahun lalu. Malam harinya, rombongan pengawal membawa Selir yang akan diantar ke Shogun dan ketika itu Shigeyoshi muncul dan menghabisi Selir tersebut. Setelahnya, Shigeyoshi menemui Lee. Perdana Menteri itu menyebut tindakan Shigeyoshi yang membunuh Selir Shogun adalah hal gila. Namun bagi Shigeyoshi, Lee lah yang sudah menipu dan juga menodai kesucian Shogun. Lee menyangkal dan mengatakan yang dilakukan hanya menjalankan sebuah negara. Menurutnya, Shogun hanyalah simbol untuk mempertahankan kesogunan. Lee juga mengetahui Shigeyoshi yang mengirim Houkoin untuk mengawasi Keiichiro. Ia berniat menghabisi Keiichiro beserta onigami dan senjata barunya. Setelah itu, Matsudaira pergi menghadap Lee. Laki-laki itu memerintahkan Matsudaira menyiapkan pesta perjamuan Selir Shogun. Matsudaira bingung dan menyebutkan Selir yang dikirim ke istana telah dibunuh oleh Shigeyoshi. Ternyata, Lee mengatur wanita lain yang dijadikan Selir dan Shogun sendiri mengetahui hal itu dan sangat marah dengan apa yang dilakukan Shigeyoshi. Lee pun berencana untuk mengeksekusi Shigeyoshi dan membubarkan Shinsengumi. Namun, Matsudaira mengingatkan Shinsengumi yang berada di bawah kendali Shigeyoshi memiliki kemampuan memiloti onigami. Lee tidak peduli, ia menyebut era onigami telah berakhir. Di luar istana, para Shinsengumi memutuskan melakukan sesuatu. Mereka pun memanggil onigami dan berniat menyerbu. Saat itu, Matsudaira bersama pasukannya menghadang di gerbang. Ia mengatakan Shinsengumi telah dibubarkan. Para Shinsengumi tidak percaya dan Matsudaira mengatakan salah satu anggota Shinsengumi telah ditangkap karena mencoba membunuh Lee atas perintah Shigeyoshi. Shinsengumi pun tidak berdaya. Mereka melihat dari kejauhan saat Lee dan Matsudaira membuka acara perjamuan Selir. Sebelum acara dimulai, Lee mengumumkan kejahatan yang dilakukan Shigeyoshi. Ia mengatakan bahwa Selir Shogun yang diserang Shigeyoshi itu tengah hamil. Mereka berhasil menyelamatkan nyawa Selir tersebut dan Lee mengatakan ia akan mengeksekusi Shigeyoshi di depan orang-orang. Saat itu, Shigeyoshi yang digantung ditampilkan ke hadapan umum. Sebuah meriam diarahkan ke Shigeyoshi dan sesaat sebelum meriam dinyalakan,
Shigeyoshi memberikan sebuah pengumuman bahwa sebenarnya Lee telah membunuh Shogun. Pemerintahan telah kosong sejak sekian lama, ia pun berniat menjual Edo ke negara lain. Lee pun seketika panik, ia menuntut bukti dan Shigeyoshi mengatakan jika yang ia ucapkan adalah kebohongan, maka Takemi Kazuchi akan tetap tertidur di bawah benteng. Namun jika ia mengatakan kebenaran, Takemi Kazuchi akan bangkit dan mengamuk. Ketika itu istana pun berguncang, Shinsengumi kembali beraksi dan menebaskan pedang ke arah Lee. Shigeyoshi yang telah terlepas dari gantungan berdiri di depan Lee, ia pun menusuk perut Lee dan mengambil wadah segel onigami. Setelahnya, ia menebas laki-laki itu dan menghabisi nyawanya. Shinsengumi pun kembali bertarung dan menebas para pengikut Lee. Darah membanjiri istana, Shigeyoshi mempersembahkan darah itu untuk kebangkitan Takemi Kazuchi. Ia pun mengangkat wadah segel ke arah bulan, dan saat itu tanah pun terbelah. Takemi Kazuchi berhasil dibangkitkan. Kembali ke Nagasaki, Keiichiro ternyata masih mencoba peruntungannya untuk melepas keperjakaannya. Ia bersama Hyakusuke kembali mendatangi rumah bordil. Saat itu, Kiriko dan Chiharu mendatangi mereka dan Keiichiro pun ngeles. Ia hanya datang ke sana untuk potong rambut. Setelah kembali ke pemandian, Keiichiro bingung karena kutukannya tiba-tiba hilang begitu saja. Kiriko pun tidak sengaja keceplosan bahwa dialah yang menghilangkan kutukan tersebut. Keiichiro pun menyimpulkan kalau Kiriko telah menciumnya. Saat itu di ketinggian, mereka melihat sesosok bayangan yang melesat ke arah Keiichiro. Laki-laki itu pun terpental, sementara sosok itu menggendong Kiriko. Ketika sosok itu melepas topengnya, ternyata Kiriko mengenal laki-laki itu yang bernama Sutemaru. Kiriko kemudian membawa Sutemaru menemui Otomi karena ternyata Sutemaru berasal dari tempat yang sama seperti Otomi, yaitu Desa Iga. Sutemaru menceritakan sekelompok samurai yang menyebut dirinya Shinsengumi mendatangi desa-desa dan melakukan pembantaian. Ia berusaha menghentikan kelompok itu namun gagal. Meski demikian, ia beruntung bisa berlari dan sampai ke Nagasaki. Sutemaru memberitahu bahwa tujuan Shinsengumi selanjutnya adalah Nagasaki. Para Shinsengumi diutus oleh Hitotsubashi Shigeyoshi untuk membunuh Keiichiro Tokugawa dan menghabisi Susanoo. Di sela-sela pembicaraan itu, ternyata Hyuga mendengar bahwa Shinsengumi lah yang membunuh ayahnya. Beberapa saat kemudian, Sutemaru menemui Keiichiro di atap pemandian. Ia pun memperkenalkan diri kepada Keiichiro. Sutemaru memberitahu, tidak lama lagi ia akan pergi dengan Kiriko ke negara lain dan hidup bersama. Hal itu pun membuat Keiichiro mengamuk dan keduanya pun akhirnya bertarung. Sutemaru dengan mudah melumpuhkan Keiichiro dan mengikatnya, dan ternyata itu adalah permintaan dari Kiriko yang memintanya menjauhkan Keiichiro dari pemandian, namun Keiichiro bisa melepaskan dirinya dari ikatan tersebut. Sementara itu, para Shinsengumi akhirnya tiba di Nagasaki. Kiriko datang menemui mereka. Shinsengumi rupanya telah mengetahui dari Hokoin bahwa Kiriko adalah ninja yang melindungi Keiichiro. Ketika Kiriko dan para Shinsengumi bersiap untuk bertarung, Hyuga datang. Wanita itu mengatakan ia sendiri yang akan menghabisi mereka, namun Kiriko tidak bisa hanya menonton pertarungan tersebut, ia pun ikut bertarung bersama Hyuga melawan Shinsengumi. Namun sayangnya Kiriko dan Hyuga ternyata dikalahkan mereka, dan saat itulah Keiichiro datang dan melemparkan senjatanya. Salah seorang Shinsengumi membelah senjata Keiichiro menjadi dua. Ia menyuruh Keiichiro melawan mereka dengan onigaminya. Kiriko melarang Keiichiro menuruti permintaan tersebut, namun dia menyadari dirinya tidak akan bisa mengalahkan musuhnya tanpa bantuan Susanoo. Keiichiro pun mengeluarkan wadah segel dan memanggil onigaminya. Saat itu, para Shinsengumi ternyata memanggil onigami mereka juga. Susanoo pun tiba ke medan pertarangan dan Keiichiro bersiap untuk memilotinya. Hyuga yang berdiri di bawah Susanoo mengatakan komplotan itu adalah pembunuh ayahnya dan ia pun meminta Susanoo membawanya untuk bertarung bersama. Setelah berada di dalam Susanoo bersama dengan Keiichiro, keduanya pun bertempur melawan dua onigami Shinsengumi. Sementara di sisi lain, Sutemaru datang melindungi Kiriko. Ia memberi obat pada anggota Shinsengumi dan membuat mereka pingsan. Susanoo melancarkan serangannya dan membuat dua onigami itu terlempar. Mereka pun memutuskan melarikan diri dari pertarungan dan Shinsengumi mengatakan mereka akan segera datang kembali dan membalaskan kekalahannya. Malam harinya,
Keiichiro melihat Sutemaru berniat pergi meninggalkan Nagasaki. Keiichiro pun menyuruh Sutemaru berpamitan kepada Kiriko, namun laki-laki itu mengatakan ia memiliki banyak ninja wanita lain yang menunggunya. Ia bertanya, bagaimana perasaan Keiichiro terhadap Kiriko? Saat itu, Keiichiro tidak bisa berkata apapun. Sutemaru menyimpulkan, perasaan Keiichiro terhadap Kiriko ternyata sangat dalam. Ia pun melompat dan pergi meninggalkan pemandian. Suatu hari saat Keiichiro disuruh Otomi berbelanja, seorang laki-laki menabraknya. Keiichiro menyadari segel onigaminya hilang, ia pun meyakini laki-laki itu yang mengambilnya. Ketika itu, Kiriko datang dan Keiichiro menitipkan belanjaannya kepada Kiriko. Ia kemudian bergegas mengejar laki-laki itu, namun tidak berhasil menemukannya. Di pemandian, Keiichiro mendengar suara berisik. Otomi menyebut yang berada di ruangan itu adalah bule dari Dejima. Keiichiro membuka pintu ruangan tersebut dan mengenali salah satu dari mereka adalah yang mencuri segel Susanoo. Keiichiro meminta orang itu untuk mengembalikan segelnya dan tak lama kemudian Kiriko pun datang. Salah seorang bule yang bernama Glover langsung kepincut sama Kiriko dan setelah mengetahui situasinya, laki-laki itu mengatakan ia akan mengembalikan segel milik Keiichiro dengan persyaratan bermain batu gunting kertas. Jika Keiichiro memenangkan permainan tersebut, ia akan mengembalikan segel tersebut, namun jika kalah, Kiriko harus melepaskan sehelai demi sehelai pakaiannya. Keiichiro agak keberatan dengan persyaratan tersebut, namun Kiriko mengatakan ia percaya pada Keiichiro. Pertandingan suit batu gunting kertas pun dimulai, dan ternyata percaya pada Keiichiro itu sesat. Ia terus kalah dan Kiriko hampir melepaskan seluruh pakaiannya. Ketika itu, sekelompok orang datang. Mereka ternyata korban yang sama seperti Keiichiro. Laki-laki itu menipu dan mencuri uang milik mereka. Mereka pun menyuruh laki-laki itu mengembalikan uang yang telah dicurinya. Namun ternyata uang tersebut telah dihabiskan semua dan laki-laki itu pun melarikan diri. Keributan terjadi, Glover dan Fairback menodongkan pistol ke arah Kiriko. Mereka kemudian menangkap Kiriko dan membawanya pergi. Sore harinya, laki-laki pencuri segel Susanoo duduk di atap pemandian. Rupanya laki-laki itu tidak satu komplotan dengan Glover dan Fairback. Keiichiro menanyakan siapa nama laki-laki itu, namun ia sendiri tidak ingat siapa namanya. Laki-laki itu menjelaskan Fairback dan Glover adalah orang yang membenci kesogunan dan menjual senjata ke negara lain. Saat malam tiba, laki-laki itu membawa Keiichiro ke dermaga. Ia menunjukkan kapal perangnya yang megah, dan laki-laki itu pun menanyakan apakah Keiichiro mencintai Kiriko. Keiichiro terkejut menerima pertanyaan itu lagi. Ia tidak yakin dengan jawabannya dan Keiichiro pun mengatakan ia tidak memahami cinta. Ia hanya ingin Kiriko tetap berada di sisinya dan setelahnya laki-laki itu pun mengatakan mereka akan pergi ke Dejima untuk menyelamatkan Kiriko. Setelah masuk ke kapal, ternyata di dalamnya ada Fairback dan Glover. Mereka menodongkan pistol ke arah Keiichiro. Ternyata karena laki-laki itu memiliki hutang kepada Fairback dan Glover, keduanya pun memutuskan mengambil kapal tersebut sebagai jaminan. Mereka kemudian memutuskan bertarung lagi, dan jika menang, laki-laki itu akan mendapatkan kapalnya kembali, sementara Keiichiro akan mendapatkan Kiriko. Setelah duel batu gunting kertas, Keiichiro berhasil memenangkannya, namun Glover dan Fairback tidak mau menepati janji mereka. Glover menodongkan pistol ke arah Keiichiro. Tiba-tiba laki-laki itu mengibarkan bendera putih, sebuah tembakan pun dilesatkan dari arah kapal. Pistol yang dipegang Glover terlempar. Laki-laki itu mengatakan saat ia mengeluarkan bendera merah, sebuah meriam akan mengarah ke Dejima dan menghancurkan negara tersebut. Glover dan juga Fairback pun akhirnya menyerah. Setelahnya, Kiriko kembali kepada Keiichiro, namun laki-laki itu belum mengembalikan segel onigami miliknya. Laki-laki itu menodongkan pistol dan menantang Keiichiro bermain batu gunting kertas satu putaran saja. Jika Keiichiro mengalahkannya, maka ia akan mengembalikan segel tersebut. Permainan pun dimulai, laki-laki itu mengeluarkan gunting, sementara Keiichiro mengeluarkan batu. Keiichiro berhasil memenangkan permainan tersebut, dan laki-laki itu pun menepati janjinya dan mengembalikan segel Susanoo milik Keiichiro. Laki-laki itu mengatakan, segel tersebut sangat penting dalam menentukan nasib negeri. Menurut informasi yang didapat, Takemi Kazuchi telah bangkit di Edo. Hal itu pun memicu kekhawatiran banyak negara. Siapa yang akan mengambil alih negara tersebut? Apakah Shigeyoshi yang memberontak shogun
atau mungkin seseorang dari garis keturunan Tokugawa. Di suatu gang, Keiichiro meminta Kiriko memberikan satu ciuman. Namun, gadis itu menahan Keiichiro dan mengatakan ada hal yang ingin ia bahas tentang Susanoo, dan tiba-tiba Keiichiro menarik diri dan beralasan ia harus segera kembali ke pemandian. Sementara itu, Kiriko menemui Otomi. Ia terlihat sedih karena Susanoo tidak mau membawanya bertarung bersama Keiichiro. Onigami itu lebih memilih Chiharu dan juga Hyuga. Otomi mengatakan kemungkinan hal itu berhubungan dengan perasaan Keiichiro. Di sisi lain, Hyakusuke mengungkapkan perasaannya kepada Chiharu, namun Chiharu mengatakan hatinya hanya untuk Keiichiro. Setelahnya, kedua wanita itu pun menggalau di atap pemandian air panas. Sementara Keiichiro dan Hyakusuke baru saja melihat seorang wanita berdada mantap memasuki pemandian. Keiichiro mengajak Hyakusuke untuk mengintip melalui teropongnya, namun Hyakusuke terlihat tidak mood karena ditolak oleh Chiharu. Dari arah belakang, Otomi muncul dan menggeplak mereka, namun tiba-tiba encok nenek itu pun kambuh. Hyakusuke dan Keiichiro pun membawanya ke kamar dan Otomi meminta Keiichiro memperlakukan Kiriko dengan benar. Keiichiro mengelak dari pembahasan tersebut dan menyuruh Otomi untuk beristirahat karena ia yang akan mengurus pemandian. Sementara itu, di dalam pemandian, Kiriko bertemu dengan wanita berdada mantap yang diintip Keiichiro sebelumnya. Kiriko menceritakan masalah yang tengah membuatnya galau, bahwa seorang laki-laki yang disukainya tak kunjung mengungkapkan perasaan. Wanita itu mengusulkan Kiriko untuk mengungkapkan perasaan lebih dulu, namun Kiriko terlihat ragu. Sementara di sisi lain, Keiichiro dan Hyakusuke tengah disibukkan dengan pekerjaan pemandian. Chiharu pun berniat membantu Keiichiro dan menyudahi galaunya, tetapi saat ia berlari ke arah perapian, yang dilihatnya adalah Hyakusuke. Ternyata Keiichiro sedang membelah kayu bakar, dan ketika itu Kiriko muncul. Keiichiro langsung salah tingkah, dan Kiriko pun mengatakan ia ingin Keiichiro mengajaknya mengendarai Susanoo. Kiriko juga akhirnya menanyakan bagaimana perasaan Keiichiro terhadapnya. Ia ingin pergi ke Edo bersama dengan Keiichiro. Namun, Keiichiro mengatakan ia belum bisa pergi ke Edo karena harus mengurus pemandian. Kiriko menjelaskan, sebaiknya mereka bergegas sebelum Shigeyoshi benar-benar mengambil alih Jepang secara penuh. Keiichiro tetap menolak, ia tidak bisa memimpin Jepang jika harus mengabaikan orang terdekatnya. Sementara itu, di perapian, Chiharu duduk dengan canggung di sebelah Hyakusuke. Laki-laki itu menyuruh Chiharu pergi jika tidak nyaman berada di dekatnya. Chiharu pun kesal, ia mengatakan orang yang disukainya adalah Keiichiro, namun dia tidak mengerti mengapa jantungnya berdebar keras setiap di dekat Hyakusuke. Sore harinya, Onigami dan Houken datang menyerang pemandian. Keiichiro dengan cepat memanggil Susanoo. Chiharu dan Hyuga menawarkan diri untuk memiloti Susanoo bersama Keiichiro. Namun, Keiichiro mengatakan kali ini ia akan bertarung bersama dengan Kiriko. Setelah berada di dalam Susanoo, keduanya menekan tuas Onigami tersebut dan Susanoo pun berubah dan siap bertempur melawan Onigami Hokoin. Di dalam Susanoo, Keiichiro mengatakan ia ingin bersama Kiriko lebih dari apapun. Ia juga akan pergi dengan Susanoo bersama Kiriko ke Edo dan Keiichiro meminta wanita itu untuk mempercayainya. Saat bersiap menyerang, Kiriko terkejut ternyata Hokoin adalah wanita yang berada di pemandian bersama dengannya. Hokoin mengatakan keberadaan Kiriko hanya menghambat Keiichiro untuk mendapatkan kekuatan Susanoo. Sebenarnya Keiichiro sangat ketakutan untuk menghadapi Shigeyoshi, namun Kiriko tidak pernah menyadarinya dan mementingkan ego beserta perasaannya sendiri. Ketika itu, Kiriko berteriak dan menyuruh Hokoin untuk berhenti. Namun teriakannya malah membuat Susanoo berubah ganas dan Keiichiro berusaha mengambil alih Onigami tersebut. Tetapi semua tombol mati dan tidak berfungsi. Susanoo bergerak dan menyerang apapun secara brutal dan Keiichiro melihat Otomi yang terlempar ke atas genting. Ia menyadari Susanoo berniat melepaskan serangan ke arah Otomi. Keiichiro pun panik, ia terus mencoba menghentikan Susanoo namun sia-sia dan Keiichiro mengangkat wadah segel dan berteriak. Tiba-tiba, kekuatan Susanoo menyerangnya dari dalam hingga pingsan. Sementara Susanoo berhasil ditidurkan kembali, Kiriko yang masih berada di dalam Susanoo berusaha untuk membangunkan Keiichiro. Beberapa hari kemudian, Keiichiro mengalami demam tinggi dan saat membuka mata, warna matanya berubah merah. Chiharu dan Hyuga menyalahkan Kiriko atas apa yang menimpa Keiichiro. Mereka menyebut
Saat keduanya memiloti Susanoo bersama dengan Keiichiro, Onigami tersebut baik-baik saja. Setelah menerima ungkapan kekesalan dari mereka, Kiriko pun pergi ke dermaga dan menyendiri. Ia memikirkan kata-kata Hokoin tentang meninggalkan Keiichiro. Saat itu, laki-laki yang pernah mencuri segel Susanoo dari Keiichiro muncul. Ia mengajak Kiriko berlayar bersamanya ke Amerika. Wanita itu pun membiarkan dirinya dibawa ke kapal dan meninggalkan Nagasaki. Sementara itu, orang-orang di pemandian rupanya mencari keberadaan Kiriko, namun mereka tidak bisa menemukan wanita itu. Chiharu yang paling kesal di antara mereka. Ia mengatakan kepergian Kiriko adalah hal yang pantas. Di atas kapal, seorang wanita muncul dan mabuk laut. Kiriko mengenali wanita itu adalah seseorang yang pernah berusaha mencuri Susanoo, yaitu Yuri Haramarika. Wanita itu menyimpulkan keberadaan Kiriko di kapal adalah untuk melarikan diri dari masalah tersebut. Ucapan itu menyinggung Kiriko, keduanya bersiap saling menyerang, namun Marika yang diserang mabuk laut pun tidak berdaya. Laki-laki itu ternyata bernama Ryoma. Ia menunjukkan bola dunia kepada Kiriko. Ia mengatakan mereka bisa mencapai Inggris dalam waktu 1 bulan. Namun Kiriko tidak punya waktu selama itu. Ia pun menampar Ryoma dan pergi ke geladak. Sementara itu di pemandian, Keiichiro masih belum sadarkan diri. Otomi menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa Keiichiro. Ia merasa dirinya terlalu memaksakan Keiichiro untuk mengendalikan Susanoo. Otomi menjelaskan sebuah ramalan di masa lalu bahwa Tokugawa Keiichiro ditakdirkan ke Edo dengan Susanoo dan menjadi shogun. Atas alasan itulah, Otomi membesarkan Keiichiro, namun melihat keadaan yang terjadi, ia tidak yakin dengan ramalan tersebut. Hyoga yang berada di ruangan itu meminta Otomi tidak terlalu menyalahkan diri. Otomi mengatakan selama ia bersama dengan Keiichiro, laki-laki itu akan baik-baik saja. Otomi kemudian meminta Hyoga tidak terlalu terikat dengan mereka dan mulai menentukan pilihan hidupnya sendiri. Sementara itu di kapal, Ryoma menceritakan kisah tentang onigami yang diketahuinya sejak dulu. Ia menyebut keluarga Tokugawa menggunakan onigami untuk mengakhiri perang saudara, namun saat perang selesai, onigami pun tak lagi dibutuhkan. Para onigami yang bertahan kemudian disegel. Ia menyebut segel Susanoo dalam keadaan rusak, tetapi Ryoma tidak mengetahui penyebabnya. Kemudian setelah mendengar kebangkitan salah satu onigami, hal itulah yang menjadi alasan Ryoma pergi ke Nagasaki. Ia percaya Tokugawa Keiichiro akan membersihkan negara tersebut. Ryoma mengatakan sepertinya mereka harus menunda perjalanan ke Amerika dan ia pun mengantar Kiriko kembali ke Nagasaki. Sementara itu di pemandian, seorang anggota Shinsengumi yang bernama Soji muncul di kamar Keiichiro. Soji berencana menghabisi Keiichiro. Tak lama kemudian, Hyogo muncul. Soji menarik 2 pedang dan melancarkan serangan ke arah Hyogo. Keduanya pun bertarung, namun di tengah pertarungan, tiba-tiba Soji batuk berdarah. Ia pun tidak kuat lagi untuk melanjutkan pertarungan. Soji menyuruh Hyogo untuk menghabisinya. Dengan begitu, ia bisa membalaskan dendam atas kematian ayahnya yang telah dilakukan oleh Shinsengumi. Tetapi Hyogo menolak. Ia menyarungkan pedangnya dan mengatakan tujuannya tinggal di pemandian bukan untuk membalas dendam, melainkan pergi ke Edo dan bertarung bersama dengan Keiichiro. Saat Soji pingsan, pesawat yang dinaiki Shinsengumi muncul. Beberapa anggota kelompok tersebut datang menyelamatkan Soji, namun tiba-tiba ledakan terjadi di kota. Mereka memutuskan membawa Soji kembali ke pesawat dan pergi. Sementara di sisi lain, akhirnya Keiichiro tersadar dari mimpinya yang bertemu dengan Takemi Kazuchi. Hal pertama yang dilihatnya adalah Kiriko yang berada di sampingnya. Ternyata yang menembaki Nagasaki adalah komplotan Fairback dan Glover. Mereka berencana mengambil onigami secara paksa. Sementara di kapalnya, Ryoma berusaha melindungi pulau tersebut sambil menghindari peluru meriam yang diterjangkan. Yakusuke berlari dengan panik ke pemandian. Ia memberitahu orang-orang kapal hitam telah datang dan menyerang Nagasaki. Ketika itu, mereka terkejut melihat Kiriko dan Keiichiro yang telah sadar. Otomi melarang Keiichiro pergi karena laki-laki itu terlihat belum pulih total. Keiichiro tidak bisa berdiam diri. Ia mengatakan di mimpinya Nagasaki berubah menjadi lautan api. Keiichiro pun membangkitkan Susanoo. Ia bertekad akan melindungi pulau tersebut. Sementara itu, dari arah laut, komplotan Glover dan Fairback terus menembaki pulau itu dengan meriam. Takemi Kazuchi muncul dan menghentikan lesatan meriam dengan tangannya. Ketika itu, untuk pertama kalinya, Keiichiro melihat Takemi Kazuchi.
Clover memerintahkan pasukannya untuk menembakkan serangan, dan hal itu pun membuat Shigeyoshi yang memiloti Takemi Kazuchi pun mengamuk. Ia lalu melancarkan serangan balasan dan meledakkan seluruh kapal hitam. Ryoma berteriak dari kapalnya saat kapal yang membawa Fairback meledak dan terbakar. Setelah menyingkirkan semua kapal hitam, Shigeyoshi beralih kepada Keiichiro. Dari dalam onigaminya, Shigeyoshi melihat kekuatan Susanoo ternyata belum terbangkitkan secara penuh. Ia pun bertekad untuk menghabisi Susanoo dan memanfaatkan kondisi tersebut. Shigeyoshi mengeluarkan serangan Takemi Kazuchi dan melemparkannya ke arah perkampungan warga. Keiichiro yang melihat kekejaman Shigeyoshi pun hanya bisa membeku. Ia melihat Nagasaki telah terbakar dan hal itu membuat Keiichiro merasa sangat marah. Takemi Kazuchi melancarkan serangan berikutnya ke arah Susanoo. Ledakan dahsyat pun terjadi dan Shigeyoshi menggerakkan Takemi Kazuchi mendekati Susanoo yang tergeletak. Ia menginjak-injak onigami tersebut. Sementara itu di tempat lain, Hokouin mengayunkan kipasnya. Chiharu dan yang lain pun langsung terlempar. Hokouin tidak akan membiarkan ketiga wanita itu mengganggu pertarungan Keiichiro dan Shigeyoshi. Hokouin mengayunkan kipasnya sekali lagi. Kabut berwarna ungu tiba-tiba muncul. Saat ledakan terjadi, kabut itu menghilang dalam sekejap. Namun Kiriko dan Hokouin tidak ada bersama mereka. Kembali ke pertarungan onigami, Keiichiro bersama Susanoo tidak berkutik saat Takemi Kazuchi menginjaknya. Di atas Takemi Kazuchi, pesawat milik Shinsengumi pun muncul. Sementara itu di kota, para warga yang terluka bergelimpangan. Yoga menemui Otomi dan memberitahu Hokouin menculik Kiriko. Chiharu terkejut saat melihat Ryoma muncul sambil membawa Keiichiro ke pemandian. Ryoma mengatakan, luka yang diderita Keiichiro tidak terlalu parah, namun dia menyebutkan iblis telah memasuki Keiichiro. Di atas, Marika terbang dan bertanya, di mana ia harus meletakkan Susanoo. Rupanya, Shigeyoshi memutuskan meninggalkan pertarungan. Setelah membawa Keiichiro ke kamar, Chiharu langsung kesal dan berniat menghajar mereka. Yoga mengingatkan, saat ini mereka tidak bisa mengalahkan musuh. Otomi kemudian memikirkan alasan Shigeyoshi tidak menghabisi Keiichiro dan malah menculik Kiriko. Ia menduga hal itu berhubungan dengan kejadian saat Susanoo mengamuk. Ternyata komplotan Shigeyoshi membawa Kiriko ke istana dan menggantungnya. Di dalam ruangan, Hokouin menemui Shigeyoshi. Ia menduga alasan Shigeyoshi menculik Kiriko untuk memancing kekuatan Susanoo keluar. Dengan begitu, Keiichiro pun akan mengamuk dan diliputi amarah dan kebencian. Hal itulah yang akan membangkitkan kekuatan Susanoo yang sesungguhnya. Hokouin menyarankan cara lebih cepat agar kekuatan Susanoo bangkit, yaitu dengan membunuh Kiriko. Sementara itu di pemandian, Hyugo bersiap pergi. Ia menerima informasi sebuah kapal besar tengah merapat ke istana Shimabara. Ia menduga di dalam kapal itulah Kiriko diculik, dan Chiharu mengatakan dirinya akan ikut bersama Hyuga dan membawa pulang Kiriko. Ia pun meminta Hyakusuke tetap di pemandian, melindungi Otomi dan Keiichiro. Di suatu ruangan, Hokouin menemukan Kiriko. Kiriko meminta Hokouin untuk membunuhnya. Dengan begitu, ia tidak akan menjadi beban untuk Keiichiro. Kembali ke pemandian, Otomi membuka kamar Keiichiro dan mendapati laki-laki itu tidak ada di tempatnya. Ternyata Keiichiro baru saja membangkitkan Susanoo. Ia membawa Susanoo pergi untuk menemukan Kiriko. Di istana, Shigeyoshi dan Takemi Kazuchi tidak merasakan keberadaan Susanoo yang mendekat. Shigeyoshi mengatakan, saat kekuatan terpendam Susanoo terbangkitkan, ia menyuruh Takemi Kazuchi untuk melahap onigami tersebut. Dengan begitu, Shigeyoshi akan mendapatkan kekuatan besar yang melebihi dewa. Akhirnya, Keiichiro berhasil membawa Susanoo ke tempat Kiriko diculik. Saat itu, Shinsengumi bersama onigaminya menghadang Keiichiro. Tanpa menunggu lama, mereka pun melesat dan menerjang Susanoo. Para Shinsengumi memutuskan tidak memberitahu kemunculan Susanoo kepada Shigeyoshi. Mereka bertekad menghabisi onigami tersebut dengan cepat. Keiichiro menggerakkan Susanoo dan menghindari serangan onigami Shinsengumi. Namun karena kalah jumlah, ia dengan cepat dipukul mundur dan ketika onigami yang dipiloti Shoji berniat untuk melancarkan serangan pamungkas, beberapa tembakan dilepaskan ke arah pesawat. Ternyata itu adalah Ryoma dan Marika. Ryoma memberitahu lawan Shinsengumi adalah dirinya. Ryoma pun menyuruh Marika tidak berhenti menembaki onigami Shinsengumi. Mereka pun seketika kewalahan dengan tembakan yang tak henti-henti menghujani. Ryoma membawa pesawatnya mendekati Keiichiro yang menyuruh Keiichiro bergegas pergi menyelamatkan Kiriko.
Sambil berlari, Keiichiro melontarkan serangan ke arah Onigami Shinsengumi. Saat salah satu dari mereka berniat mengejar Keiichiro, Ryoma langsung menghalangi pergerakan mereka. Sementara di kejauhan, Chiharu dan Hyuga berhasil mencapai tempat tersebut. Mereka mengetahui pertarungan yang terjadi di bawah melibatkan Shinsengumi, namun Hyuga mengatakan saat ini mereka harus terus berjalan dan bergegas menyelamatkan Kiriko. Di tempat lain, Hokoin menyebutkan Kiriko adalah kunci dari kebangkitan Susanoo. Wanita itu adalah titisan pendeta yang menerima karma manusia dan iblis. Hokoin menampar Kiriko dan menikmati menyiksa wanita itu. Di pertarungan, Marika melancarkan tembakan yang berhasil menembus Onigami Shinsengumi. Ryoma menyuruh Marika mengincar mesin uap di Onigami tersebut untuk merupakan kelemahannya. Beberapa saat kemudian, saat Onigami itu bergerak mendekat, Marika pun melepaskan tembakannya dan berhasil mengenai mesin uap Onigami tersebut. Satu Onigami lainnya menerjang Marika dan meledakkan senapan yang dibawanya. Marika berhasil membalas serangan itu dan kembali dalam keadaan cemong. Ryoma mengatakan persiapan bubuk peledak, ternyata Marika telah menyiapkan semua rencana dengan sempurna. Ryoma pun mendekatkan pesawatnya ke arah pesawat Shinsengumi dan ledakan pun terjadi, kedua pesawat terbakar di udara. Di kejauhan, Keiichiro terkejut dengan pengorbanan yang dilakukan Ryoma dan Marika. Sementara itu, Chiharu dan Hyuga berlari memasuki istana yang terbakar. Ledakan api dari pesawat di atas rupanya mengenai istana tersebut. Mereka akhirnya berhasil menemukan Kiriko yang disandra dan Kiriko pun meminta Chiharu dan Hyuga untuk tidak mendekat. Ternyata tidak jauh dari mereka ada Hokoin, wanita itu pun dengan mudah menghabisi keduanya. Akhirnya Keiichiro berhadapan kembali dengan Shigeyoshi. Ia bertanya di mana Kiriko. Saat itu Keiichiro melihat Kiriko yang terikat di atas tiang yang terbakar. Keiichiro pun mengamuk dan matanya mulai berubah warna. Di dalam Takemi Kazuchi, Shigeyoshi bisa merasakan amarah Keiichiro yang menyatu dengan Susanoo. Ia pun melancarkan serangan ke arah Susanoo. Onigami tersebut terpental menerima serangan. Keiichiro bersama Susanoo berusaha bangkit kembali, namun belum sempat berdiri, Takemi Kazuchi menerjangkan serangannya lagi. Susanoo dan Keiichiro pun terlempar keras. Dengan tangan Takemi Kazuchi, Shigeyoshi akan membunuh Kiriko. Dengan begitu, amarah Keiichiro akan memuncak. Ia kemudian mencengkram Kiriko hingga wanita itu lenyap menjadi cahaya. Saat bulan di atas langit tertutup kegelapan, Takemi Kazuchi melemparkan serangannya lagi. Keiichiro dan Susanoo sama sekali tidak menghindar dan menerima serangan untuk kesekian kalinya. Sementara itu di bawah reruntuhan, ternyata Ryoma, Marika, Chiharu, dan Hyuga berhasil selamat. Mereka menyaksikan Takemi Kazuchi yang mengalahkan Susanoo. Di sisi lain, saat tidak sadarkan diri, Keiichiro bertemu Kiriko di alam bawah sadarnya. Wanita itu meminta Keiichiro tidak menyerah. Kiriko mengatakan mereka berdua harus berjuang bersama, dan saat itu Susanoo membawa mereka berdua kembali ke dunia nyata. Keiichiro pun tersadar dan Kiriko berada di belakangnya. Takemi Kazuchi bersiap melancarkan serangan pamungkas. Saat itu, Keiichiro bersama dengan Kiriko menggabungkan kekuatan mereka kepada Susanoo. Onigami itu pun berubah wujud dan seketika ledakan petir menembus langit. Di kejauhan, Otomi dan Hyakusuke melihat kekuatan tersebut. Otomi mengatakan, akhirnya Keiichiro berhasil membangkitkan kekuatan Tokugawa pada Susanoo. Kembali ke pertarungan, Susanoo menerjangkan serangan petirnya ke arah Takemi Kazuchi. Onigami itu pun tak bisa menahan serangan tersebut. Susanoo yang dikemudikan Keiichiro dan Kiriko berhasil mengarahkan Takemi Kazuchi. Peperangan pun usai dan seketika kegelapan berangsur menghilang. Dunia pun kembali dibanjiri cahaya matahari. Shinsengumi menarik mundur Takemi Kazuchi dan Shigeyoshi, sementara Keiichiro dan yang lainnya kembali ke Nagasaki. Di sana, Tokugawa Keiichiro bersiap menjadi shogun ke-17 dari Kesogunan Edo. Setelah menonton Funishin Dai Shogun, keseluruhan ceritanya sih cukup menarik. Tapi menurut Minchan, adegan pas Keiichiro memiloti Onigami ini mengingatkan pada film Pacific Rim. Terus pertarungan Susanoo sama Takemi Kazuchi itu rasanya juga kurang greget ya. Keiichiro lebih banyak dipukul mundur dan nyaris nggak ada perlawanan. Tahu-tahu dengan satu serangan aja bisa langsung mengalahkan musuh. Oke, itu aja ya pembahasan kita kali ini. Cukup sekian videonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like,
komen dan juga subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah!